Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan PPMI Center, para netizen, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan mantan penasihat KPK periode 2003 sampai tahun 2013. Beliau adalah senior kita, abangda kita, Bang Abdullah Hamahua. Gimana kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Ini Bang, ini lagi sekarang ini kan lagi lagi hangat-hangatnya nih persoalan KPK. Kemarin ada aksi BM seluruh Indonesia meminta agar ke 58 pegawai KPK untuk diperkerjakan di KPK. Nah, kemudian pada akhirnya kemarin tanggal 30 September Novel dan kawan-kawan akhirnya membuat salam perpisahan dari KPK. Nah, hari ini menurut Abang seperti apa nih Bang perkembangan di KPK hari ini dan selama rejim Jokowi ini serius nggak sih tangani ini korupsi? Jelas kalau Jokowi tidak serius memberantas korupsi. Satu bukti yang konkret itu ketika Nazarudin, bendahara Partai Demokrat dan anggota DPR ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia kabur ke luar negeri sampai di Kolombia. Tapi karena presiden waktu itu SBY serius memberantas korupsi, maka kemudian SBY perintahkan Polri bersama-sama dengan KPK dikejar di Kolombia, ditangkap. Itu hanya 4 bulan. Sekarang itu Harun Masiku iya. sudah hampir setahun. Iya, man of the year dia. Tidak tahu kemana, karena apa? Karena presiden tidak punya politik will. Kalau presiden punya politik will, bisa saja perintahkan polisi sama-sama dengan KPK kejar, bisa seperti itu. Yang kedua, Harun Al-Rashid, pegawai KPK, itu sudah mau menangkap si Harun Masiku karena dia sudah dapat informasi bahwa Harun Masiku ada di Indonesia. Nah, ketika mengajukan surat untuk melakukan penangkapan, itu kemudian dipecat. Jadi ketahuan bahwa presiden dan pemerintah tidak mendukung KPK memberantas korupsi. Nah, kenapa? Karena Firly ini ketika beliau diikuti penindakan itu sudah melakukan beberapa kali pelanggaran. Ada sekitar 20 kasus OTT pada waktu dia jadi deputi penindakan itu bocor. Sudah itu kemudian melakukan pelanggaran kode etik dan saya diundang oleh pengawas internal KPK untuk diminta pendapat sebagai ahli apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik KPK atau tidak. Nah, saya datang ke sana sebelum diajukan pertanyaan, ditayangkan dulu beberapa menit video singkat. Nah, saya lihat itu video, kemudian saya mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran kode etik, tapi ini pidana. Kenapa? Karena undang-undang KPK itu menetapkan bahwa insan KPK tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya. Di video itu, dia berangkulan dengan gubernur yang sedang diawasi diawasi oleh KPK 2 kali malah pertemuan. Jadi sampai ini bukan lagi pelanggaran kode etik, ini pidana. Maka kemudian diproses oleh Majelis Kode Etik KPK, dijatuhi hukuman bersalah, hukuman kesalahan berat. Tapi dalam SOP KPK yang mengeksekusi itu pimpinan. Jadi Majelis Kode Etik menjatuhkan hukuman bersalah atau tidak bersalah, yang eksekusi itu ada pimpinan. Nah, sebelum dieksekusi, maka kemudian instansi dia, kepolisian itu menarik dia jadi Kapolda di Sumatera Selatan. Nah, sudah itu kemudian dia ikut seleksi pimpinan KPK sebagai Kapolda Sumsel. Ketika sampai di Komisi 3, pimpinan KPK mengirim surat resmi ke DPR bahwa orang ini bermasalah integritas. Tapi Komisi 3 semuanya pilih dia. Nah, jadi kenapa demikian? Karena dia ini mantan deputi penindakan. Karena mantan deputi penindakan mengetahui anggota DPR yang bermasalah semacam di Pansel juga begitu. Jadi ini saling saling sandra ya. Saling sandra kepentingan ya Bang ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kasus-kasus di KPK yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara, melibatkan partai-partai besar itu tidak bisa. Dan
57 orang ini 75 orang. Pertama 75 orang. 75 orang ini memang musuh bebuyutan dari Firly. Ketika Firly itu jadi deputi penindakan, mereka ini yang selalu melawan. Nah, kemudian sehingga itu mereka ini yang menangkap menteri, mereka ini yang menangkap jenderal polisi, mereka yang menangkap ketua MK, mereka menangkap ketua DPR dan bla 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 seperti itu. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan partai-partai koalisi besar ini itu yang memilih Firly untuk agar supaya orang-orang ini harus disingkirkan. Maka dibuatlah itu TWK. Saya ini mantan pansel pimpinan KPK. Jadi saya tahu soal-soal itu. Nah, soal-soal itu disusun oleh BIN, disusun oleh BKN, dan disusun oleh TNI. Nah, tidak ada soal-soal yang seperti misalnya kamu kalau mau jadi istri kedua mau nggak seperti itu karena belum menikah, kamu mau jadi istri kedua tuh. Kalau ada Islam dan Pancasila, mana yang harus kamu pilih? Tidak ada seperti itu. Tidak, sebenarnya pertanyaan seperti itu tidak ada, Bang, ya. Jadi apalagi ini kesannya bahwa memang ini dikondisikan ya, diskenariokan begitu ya, untuk disingkirkan ya. Sebenarnya salah satu tes wawancara atau apa itu harus standar. Jadi kalau ada 100 orang pesertanya, 100 orang mendapat pertanyaan yang sama. Dan waktunya ditetapkan yang sama, katakan 30 menit, 1 jam dan seterusnya. Tapi ini tidak. Dan mereka yang tidak lulus ini ada sampai 1 jam, ada sampai 2 jam, yang lain itu mungkin cuma 10 menit, 20 menit dan seterusnya. Nah, jadi itu tidak memenuhi standar di dalam soal bagaimana psikotes atau tes apa yang dilakukan seperti itu. Nah, jadi targetnya adalah mereka disingkirkan seperti itu. Putusan MK, putusan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah waktu membahas undang-undang amandemen undang KPK, itu ditetapkan bahwa jangan sampai kemudian pegawai KPK itu dirugikan. Nah, putusan MK juga begitu, jangan dirugikan pegawai KPK. Nah, ternyata kemudian ini kan merugikan. Maka kemudian 75 orang itu diproses lagi, tinggal 57. Yang sisanya katanya bisa dibina. Yang 57 ini tidak bisa dibina. Tapi hal itu terjadi akibat direvisinya undang-undang KPK, Bang? Iya. Berasal dari undang-undang KPK itu. Berarti KPK yang tadinya lembaga ad hoc, otomatis dengan beralihnya pegawai KPK menjadi ASN, berarti dibawa menjadi sebuah lembaga tidak ad hoc lagi dong, Bang? Iya, artinya dia bukan lagi lembaga negara seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian tinggal 57. Nah, 57 itu mengajukan ke ORI, Ombudsman. Mengajukan juga ke Komnas HAM. Dua-dua itu memutuskan bahwa di ORI itu terjadi maladministrasi oleh KPK itu. Jadi TWK itu melanggar maladministrasi. Kemudian Komnas HAM menemukan ada belasan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KPK. Berarti dari sekian banyak rekomendasi yang menyatakan bahwa 58 pegawai KPK itu untuk dipekerjakan lagi ke KPK, namun sama sekali tidak dilaksanakan oleh Ketua KPK hari ini ya. Menurut Abang, seharusnya Presiden Jokowi bersikap seperti apa? Seharusnya kan Presiden kepala pemerintahan. Memang menurut Undang-Undang KPK tidak berwenang untuk memerintah KPK. Tapi Presiden sebagai kepala negara itu bisa sebagai kepala negara. Jadi kepala negara, maka semua lembaga-lembaga negara tetap berada dalam koordinasi beliau. Bisa. Kenapa? Ada kasus Novel Baswedan dulu tahun 2007. Itu kemudian Jokowi perintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dihentikan. Maka Kejaksaan Agung terbitkan SKP 2 penghentian penuntutan. Artinya Presiden punya kewenangan sebagai kepala negara. Nah, dalam kasus ini maka kemudian juga Presiden sebagai kepala negara itu bisa, apalagi
sekarang itu tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. Nah, kalau untuk menjadi ASN, maka presiden sebagai kepala pemerintahan itu atasan dari ASN. Kalau yang tadi kepala negara, beliau sebagai kepala pemerintahan itu atasan langsung dari ASN. Berarti bisa harusnya. Nah, maka dia bisa memerintahkan untuk seperti itu. Nah, kenapa tidak demikian? Jadi di dalam grup alumni KPK ini saya katakan, saya waktu masih kuliah di Makassar, tidak ada hari tanpa membaca cerita silat Koping Ho. Pernah baca cerita silat Koping Ho? Tidak ada hari tanpa baca. Saya ingat sampai semester berapa lah. Nah, itu. Nah, kemudian di situ saya menemukan bahwa inti dari cerita Koping Ho itu adalah guru silat. Kalau ada hajatan undang semua pesilat-pesilat seluruh negara. Biasa upacaranya resmi apa, tata krama biasa SOP itu. Tapi kemudian setelah bubar, pulang di jalan diserang itu yang musuhnya itu. Nah, itulah Jokowi, dia menerapkan ilmu Koping Ho itu. Jadi di depan itu bicara apa namanya, apa baik, masuk gorong-gorong apa segala macam, deso itu. Tapi di belakang itu lain ya. Nah, itu. Jadi sehingga kemudian dibiarkan seperti itu. Nah, sudah itu kemudian tiba-tiba Kapolri mengatakan akan menerima mereka menjadi ASN di Baris Krim Polri. Ini aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Pertama, aneh bin ajaib adalah Kapolri tidak tahu tentang tata cara proses administrasi negara. Di mana untuk menjadi seorang ASN itu ada prosesnya, ada tahap. Berarti Kapolri ini tidak ngerti seperti itu. Yang kedua, mereka tidak lulus TWK. Berarti Polri kok mau menerima orang yang tidak lulus TWK? Artinya nggak lulus itu kan berarti orang-orang ini orang-orang jelek. Jadi tapi Kapolri menerima orang jelek. Yang ketiga, kalau dianggap bahwa orang-orang 57 memang orang-orang terbaik diterima di kepolisian. Nah, kepolisian itu institusi keempat terkorup di Indonesia. Itu hasil transparansi internasional. Institusi keempat terkorup. Nah, bagaimana bisa kemudian lembaga terkorup datang orang-orang terbaik dari KPK ini masuk seperti itu? Nah, jadi kemudian yang terakhir adalah Kapolri itu bawahan langsung dari Presiden. Undang-undang kepolisian menetapkan bahwa Presiden adalah atasan langsung dari Polri. Pertanyaannya, apakah berani seorang Kapolri bicara tanpa sepengetahuan Presiden? Nah itu berarti ini kan ilmu Koping Ho betul ini. Ilmu Koping Ho. Jadi tadi melayani yang baik tapi di jalan. Jadi menurut Abang, carut marut di KPK ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak serius menyelesaikan kasus korupsi sesuai dengan janji-janji kampanye waktu Pilpres. Nah, kemarin begini Bang, ada wacana dari teman-teman gerakan bersama usut korupsi, teman-teman serikat pekerja serikat buruh ingin membuat Harun Masiku Award. Karena Harun Masiku ini kan entah di mana, kalau memang dia mati di mana kuburnya, kalau memang dia masih ada di mana rumahnya. Ini kan menjadi goib ini Harun Masiku. Maka teman-teman akan berinisiatif untuk membuat Harun Masiku Award sebagai bukti bahwa kalahnya KPK, kemudian lemahnya penegakan hukum, juga kemenangan daripada oligarki politik hari ini. Nah, menurut Abang seperti apa Bang dengan penghargaan Harun Masiku Award yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada Hari Korupsi Internasional tanggal 9 Desember nanti itu? Rencanakan seperti apa Bang menurut Bang? Nah, tapi kenapa menggunakan nama Harun Masiku Award? Karena alasan teman-teman karena beliau ini sebuah apalagi ini simbol lemahnya penanganan korupsi. Karena dia menghilang begitu lama gitu kan. Kok nggak bisa dicari, sementara kalau dibilang kepolisian kita itu teroris saja di ujung burung aja dapat. Masa Harun Masiku nggak dapat? Pagi hari bom meledak, sore ditangkap. Apalagi cuma kayak Harun Masiku begini. Nah, jadi itulah yang menjadi simbol kita, Harun Masiku sebagai bukti bahwa lemahnya penanganan KPK. Menarik. Ya kan, nah itu menurut Abang seperti apa? Seperti apa? Saya kira bagus juga itu, karena Indonesia ini negara lelucon. Jadi apa namanya? Ya kita berlucu-lucu berlucu-lucu seperti itu. Jadi bagus juga untuk
kata kalau orang Malaysia bilang perli itu ngeledek. Oh iya iya. Ngeledek pemerintah. Jadi harus masuk ke koruptor tapi dikasih award dan seperti itu. Dan rencananya award itu kita akan layak diberikan sebagian senior-senior. Kemarin aktivis senior juga sudah menyampaikan bahwa Harun Masiku Award itu layak diberikan kepada Presiden RI, DPR RI, dan Ketua KPK hari ini. Nah, setuju Bang ya? Oke. Oke kawan-kawan, demikian wawancara singkat kami dengan Bang Abdullah Hamawa. Beliau adalah mantan penasihat KPK dari tahun 2003 sampai 2013. 2005 sampai 2013. Oke. Nah, demikian, terima kasih Bang Abdullah. Jaga kesehatan, sehat selalu Bang ya. Ya, ada closing statement Bang. Ya, saya kira kalau korupsi ini dibiarkan, maka Indonesia itu 2050 atau 2045 itu pertama hilang dari peta bumi. Yang kedua, kalau tidak hilang dari peta bumi menjadi beberapa negara baru. Kalau tidak beberapa negara baru, ketiga menjadi jajahan dari satu superpower atau dua superpower. Karena korupsi merajalela. Karena itu satu-satunya cara adalah korupsi diberantas, dan kemudian untuk itu selamatkan KPK, turunkan Firly. Ya. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, sampai bertemu lagi dengan PPMSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, ingat kedaulatan adalah di tangan rakyat. Oke.